sujud. Ketahuilah Pak, ketika duduk di antara dua sujud ada dua cara duduk yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Yang pertama yang disebut dengan duduk iftirash. Apa itu? Yaitu dengan kita duduk di atas kaki kita yang kiri dan menegakkan kaki kita yang kanan. Ya, ini yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yang kedua, ini yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan yang lainnya dengan sanad yang sahih juga. Ya, dari hadis Ibnu Abbas termasuk sunnah yaitu al-iq'a. Apa itu? Iq'a yaitu seseorang duduk di atas dua tumitnya. Duduk di atas dua tumitnya. Saya berikan contoh. Jadi kalau ya duduk di antara dua sujud itu ada dua cara ya. Yang pertama seperti yang kita lakukan seperti ini, yaitu kita duduk di atas apa? Kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Kemudian cara yang kedua duduk di atas dua tumit. Ya. Duduk di atas dua tumit. Ini pun dalam riwayat Ibnu Abbas ya, Nabi melakukannya. Itu disebut dengan al-iq'a. Kemudian Pak, apa yang kita baca di antara dua sujud? Yang pertama kita baca apa? Bisa kita baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau yang kedua apa? Yang biasa antum baca apa? Ada waqfu aniyah, itu dia Pak. Ini juga kesalahan yang ada di masyarakat. Karena riwayat yang ada waqfu ani itu gak ada satupun hadisnya Pak. Silakan Bapak kubuk kitab-kitab hadis. Semua kitab-kitab hadis tidak ada satupun tambahan waqfu ani. Tambahan waqfu ani ini adalah aslalah, tidak ada asalnya sama sekali dalam riwayat manapun juga. Ya. Jadi itu sama sekali tidak ada syariatnya. Tapi masyarakat kita sudah terbiasa dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Alhamdulillah saya ya selama di fakultas hadis saya belajar, saya pelajari, saya cari ada nggak sih tambahan waqfu ani? Ternyata nggak ada dalam satu riwayat hadis manapun juga. Baik yang ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Sahih Ibnu Majah, kitab-kitab manapun tidak ada satupun tambahan waqfu ani. Bahkan sebagian ulama hadis di zaman sekarang ini banyak yang mengingkari lafaz waqfu ani ini, di mana itu lafaz tambahan yang diada-adakan. Jadi waqfu ani-nya dibuang Pak. Ya. Allahumma firli warhamni ya, wajibuni ya, Allahumma firli warhamni wajibuni warfa'ni ya, Allahumma firli warhamni wajibuni wahdini warfa'ni, sampai situ. Tapi waqfu ani tidak ada. Waqfu ani itu tambahan belas ya, itu buatan orang Indonesia Pak. Nggak ada tambahan riwayatnya. Kemudian kita pun sujud lagi ya, setelah kita duduk di antara dua sujud. Kemudian Pak perhatikan Pak ya, ketika duduk di antara dua sujud, bagaimana tata cara meletakkan tangan? Meletakkan tangan itu ada dua keadaan. Yang pertama meletakkan di atas paha. Yang kedua di atas lutut. Ya. Jadi ketika duduk di antara dua sujud itu ada dua keadaan ya. Yang pertama di atas paha begini Pak. Yang kedua di atas lutut begini. Ya. Jadi boleh begini, boleh begini. Keduanya ada riwayatnya.